Oke, kita masuk dengan konsep dasar probabilitas. Definisi probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Manfaat mengetahui probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Contoh, pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham, peluang produk diluncurkan perusahaan sukses atau tidak, dan lain-lain. Probabilitas, suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Percobaan, pengamatan terhadap beberapa aktivitas dan proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Hasil atau outcome, suatu hasil dari sebuah percobaan, peristiwa atau event. Kumpulan dari suatu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Pendekatan probabilitas terbagi 3, yaitu pendekatan klasik, pendekatan negatif, dan pendekatan subjektif. Oke, kita akan melihat dari pendekatan klasik. Definisi, setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Nah, ini rumus pendekatan klasik. Yang kedua, pendekatan relatif. Memiliki definisi, probabilitas suatu kejadian tidak dapat dianggap sama tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Nah, ini rumus pendekatan relatif. Dan contohnya pada wisata sarjana tahun 2002, dari 900 orang mahasiswa, 520 lulus. Memuaskan, 295 lulus sangat memuaskan, dan 85 lulus terpuji. Maka probabilitas mahasiswa lulus memuaskan adalah 500/90 sama dengan 0,58. Lulus dengan sangat memuaskan 95/900 sama dengan 0,33. Lulus dengan terpuji sama dengan 85/900 sama dengan 0,09. Pendekatan dalam probabilitas. Ada 2 pendekatan dalam menghitung probabilitas, yaitu pendekatan bersifat subjektif dan objektif. Pendekatan ini didasarkan atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Sampel dan kejadian. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari satu percobaan dinotasikan dengan S, sementara banyaknya elemen pada ruang sampel dinyatakan dengan N dalam kurung S. Contoh ruang sampel yaitu himpunan mata dadu pada percobaan melambungkan sebuah dadu, dan himpunan warna kelereng pada percobaan pengambilan kelereng, dan sebagainya. Sedangkan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kejadian dinotasikan dengan satu huruf kapital, seperti A, B, C, sampai Z. Banyak anggota kejadian A ditulis dengan N dalam kurung A. Banyak anggota kejadian B ditulis dengan N dalam kurung B, dan seterusnya. Kejadian dibedakan menjadi 2, yaitu kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Kejadian sederhana yaitu suatu kejadian yang hanya memiliki satu titik. Misal, kejadian muncul mata dadu bilangan prima genap pada pelemparan sebuah dadu. Yang kedua, kejadian majemuk yaitu suatu kejadian yang memiliki lebih dari satu titik sampel. Misalnya, kejadian muncul pada mata dadu bilangan ganjil pada pelemparan sebuah dadu, yaitu 1, 3, 5. Nah, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu probabilitas bersyarat. Nah, untuk contoh kasus, pendukung sebuah klub juara bertahan memperkirakan bahwa klub mereka akan menjadi juara tahun ini. Nah, itu disebut probabilitas awal prior probability.
Nah, setelah itu kompetensi berlangsung selama 6 bulan. Ternyata klub mereka menderita banyak kekalahan. Kini mereka harus merevisi probabilitas yang sudah ada dengan membuat probabilitas yang lebih baik menggunakan informasi tambahan yang dimiliki. Nah, ini disebut probabilitas revisi posterior probability. Peluang bersyarat. Peluang terjadinya kejadian B jika diketahui suatu kejadian lain A telah terjadi. Yang pertama dinyatakan dengan B dalam kurung B atau A ditutup kurung. Yang kedua dibaca peluang B terjadi bila diketahui A terjadi atau peluang B bila A diketahui. Jadi ini akan contoh rumus. Peluang bersyarat B dengan diketahui A dinyatakan dengan peluang B diketahui A ditentukan oleh peluang B diketahui A sama dengan peluang diketahui A atau bersyarat B per peluang diketahui A. Bila peluang diketahui A kurang dari 0. Nah, kita masuk pada contoh yang berikut. Sebuah penerbangan reguler berangkat tepat pada waktunya adalah peluang bersyarat B sama dengan 0,83. Peluang penerbangan itu mendarat tepat pada waktunya adalah peluang diketahui A sama dengan 0,92. Dan peluang penerbangan itu berangkat dan mendarat tepat pada waktunya adalah peluang diketahui A atau bersyarat B sama dengan 0,78. Hitung peluang suatu pesawat pada penerbangan tersebut. Nah, di sini ada dua contoh soal. Yang pertama, mendarat pada waktunya jika diketahui bahwa pesawat itu berangkat tepat pada waktunya. Dan yang kedua, berangkat pada waktunya jika diketahui bahwa pesawat tersebut mendarat tepat waktu. Nah, untuk jawaban yang pertama, peluang pesawat mendarat tepat waktu bila diketahui pesawat tersebut berangkat tepat waktu. Untuk diketahui, peluang diketahui A bersyarat B sama dengan peluang diketahui A atau bersyarat B per peluang bersyarat B sama dengan 0,78 per 0,83. Jadi hasil akhirnya 0,94. Contoh yang kedua atau jawaban yang kedua, peluang pesawat berangkat tepat waktu bila diketahui pesawat tersebut mendarat tepat waktu adalah diketahui peluang bersyarat B atau diketahui A sama dengan peluang diketahui A bersyarat B per peluang diketahui A sama dengan 0,78 per 0,92 sama dengan 0,85. Jadi akan hasil akhirnya itu 0,85. Apabila terdapat suatu kondisi di mana probabilitas peluang diketahui A atau bersyarat B menjadi bernilai sama dengan peluang A, maka dalam hal ini peristiwa B tidak mempunyai pengaruh terhadap terjadinya peristiwa A sehingga titik-titik. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kan contoh rumus di sini. Jadi ini dinamakan sebagai peristiwa yang saling bebas atau independen. Dan berikut kaidah pengadaan. Yang pertama, bila suatu percobaan kejadian A dan B, keduanya dapat terjadi sekaligus. Yang kedua, peluang diketahui A atau bersyarat B sama dengan peluang A kali dengan peluang bersyarat B atau diketahui A. Karena kejadian diketahui A bersyarat B dan bersyarat B diketahui A setara dapat ditulis juga peluang diketahui A atau bersyarat B sama dengan peluang bersyarat B atau diketahui A sama dengan peluang B kali dengan peluang diketahui A atau bersyarat B. Nah, kita masuk pada contoh yang berikut. Jika A adalah kejadian bahwa sekring pertama rusak dan B kejadian sekring kedua rusak, maka peluang A bersyarat B dapat ditafsirkan sebagai A terjadi dan kemudian B terjadi setelah A. Peluang mendapatkan sekring rusak pada pengambilan pertama adalah 1/4 dan peluang mendapatkan sekring rusak pada pengambilan kedua adalah 4/19 sehingga jadi teman-teman bisa lihat kan contoh dan cara kerja di bawah seperti gambar yang di atas. Untuk peluang A diketahui bersyarat B
sama dengan 1/4 kali dengan 4/9 sama dengan 1/19. Jadi itu akan pun hasil akhir. Yang kedua, jika sekring A dimasukkan kembali ke dalam kotak, maka peluang mendapatkan sekring rusak pada pengambilan kedua adalah tetap sebesar 1/4, sehingga peluang bersyarat B atau diketahui A sama dengan peluang bersyarat B, dan kedua kejadian A dan B dikatakan bebas. Yang berikut, sehingga diperoleh pengadaan khusus. Yang terakhir, peluang diketahui A atau bersyarat B sama dengan peluang A kali dengan peluang bersyarat B. Nah, kita masuk pada contoh yang berikut. Dalam sebuah kotak terdapat 10 gulungan film dan ketahui bahwa 3 diantaranya rusak. Hitunglah peluang bila 2 buah gulungan film rusak diambil acak satu persatu secara berurutan. Jadi, untuk jawabannya di sini misalnya A, peristiwa terambil gulungan pertama rusak, dan B, peristiwa terambil gulungan kedua rusak. Maka peluang kedua gulungan rusak adalah peluang diketahui A atau bersyarat B sama dengan peluang A kali dengan peluang bersyarat B atau diketahui A sama dengan 3/10 kali dengan 2/9. Jadi hasil akhirnya itu 1/15. Nah, kita masuk pada contoh yang berikut. 3 anggota dari sebuah organisasi dicalonkan sebagai ketua. Telah diketahui peluang Bapak Ali atau A terpilih 0,3, peluang Bapak Basuki atau B terpilih 0,5, dan peluang Bapak Catur atau C terpilih 0,2. Juga telah diketahui peluang kenaikan iuran anggota jika A terpilih 0,8, jika B terpilih 0,1, dan jika C terpilih 0,4. Untuk A, beberapa peluang iuran anggota akan naik, dan B, berapa peluang Bapak C terpilih sebagai ketua jika terjadi kenaikan iuran. Nah, untuk jawaban di sini misalnya iuran anggota dinaikkan. A, Pak Ali terpilih, jadi menjadi peluang diketahui A sama dengan 0,3, dan B, Pak Basuki terpilih peluang bersyarat sama dengan 0,5, dan C untuk Pak Catur terpilih peluang C sama dengan 0,2. Nah, kita masuk pada contoh yang berikut, teorema Bayes dan kasus salah deteksi atau false positif. Yang pertama, pada suatu daerah terdapat penyakit langka yang menyerang 1 dari 100 orang atau 1000 orang. Di dalam populasi tersebut terdapat suatu tes yang bagus untuk suatu jenis penyakit, tapi tes tersebut belum sempurna. Jika seseorang terjangkit penyakit itu, tes menunjukkan hasil positif atau 99% benar. Di sisi lain, tes ini juga salah satu deteksi atau sekitar 2% pasien yang tidak terinfeksi juga positif. Nah, yang berikut, kamu baru saja dites dan hasilnya positif. Berapa peluangmu sungguh-sungguh terinfeksi? Nah, untuk jawaban, terdapat 2 keadaan untuk dianalisa. A, pasien mengidap penyakit atau terinfeksi, yang B, hasil tes pasien positif. Informasi keefektifan tes dalam tulis, peluang A sama dengan 0,001 atau 1 dari 1000 orang terinfeksi. Yang berikut, peluang bersyarat B atau diketahui A sama dengan 0,99 atau probabilitas tes positif dengan infeksi sebesar 0,99. Peluang bersyarat B atau tidak diketahui A atau tidak terinfeksi sama dengan 0,02 atau probabilitas tes positif tapi tidak terinfeksi. Misalnya adalah peluang diketahui A atau bersyarat B sama dengan berapa atau probabilitas terinfeksi hasil positif. Nah, ini sekian dari materi yang kami bawa.